NU bukan mitra pemerintah, tapi NU adalah owner, pemilik negara ini, pemegang saham negara ini. Bukan sekedar mitra pemerintah, NU pemilik saham. Kalau NU tidak diperankan, kerugian besar akibatnya seperti Orde Baru. Karena Orde Baru tidak menggunakan NU, tidak merangkul atau mengajak NU, krisis yang luar biasa. Karena ada bagian komponen bangsa yang besar yang tidak diajak ngomong. Terjadi krisis yang luar biasa. Krisis agama, krisis akhlak, krisis hukum, krisis politik, krisis moneter, krisis ekonomi, krisis pangan. Betul-betul. Ayo, sekali lagi NU nggak diajak, krisis menang bakal. Penduduk kota Yathrib, ada muslim pendatang muhajirin, ada muslim pribumi ansor, ada lagi penduduk kota Yathrib orang Yahudi, 3 suku. Bani Qainuqa kerjaannya perajin emas, toko emas. Bani Quraidah petani, nanam kurma, nanam anggur. Bani Nadir pegawai, pekerja, pegawai, itu Bani Nadir. 3 suku pelarian dari Sinai. Bani Israel dikejar oleh Fir'aun, dipimpin oleh Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusha, lari dari Mesir, menyeberang Laut Merah sampai di gurun Sinai. 40 tahun Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, Nabi-Nabi wafat. Bani Israel bercerai-berai berantakan, kebanyakan ke Eropa. Ada 3 suku ke kota Yathrib yang kemudian anak cucunya, keturunannya jumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kiai baca tafsir, baca Quran, tafsir Jalalain, ya Bani Israel adhkuru ni'mat jallati an'amtu alaikum, dan seterusnya, itu Bani Israel yang ada di Madinah, bukan Bani Israel yang ada di Amerika, bukan. Yang jumpa dengan Rasulullah di Madinah. Dah. Artinya penduduk kota Yathrib majmuk, bineka, tidak satu macam. Ada pendatang, ada pribumi, ada non muslim. Kanjeng Nabi lajeng mengambil keputusan tegas, Bismillahirrahmanirrahim, hadza kitabu Muhammad, ini ketetapan Muhammad. Al muslimuna min Quraisy, orang Islam pendatang muhajirin, wal muslimuna min Yathrib, orang Islam pribumi ansor, wal yahud, dan orang Yahudi non muslim, waman tabi'ahum walahiqa bihim wajahada ma'hum, asalkan satu tujuan, satu cita-cita, satu garis perjuangannya, innahum ummatun wahidatun min dunin nas, sesungguhnya semua itu adalah satu umat. Jadi Kanjeng Nabi membangun umat yang berdasarkan tamadun, berdasarkan kebenaran, budaya, peradaban, bukan berdasarkan suku atau agama. Akhirnya setelah itu disepakatin, kota Yathrib diganti namanya Madinah dari kata tamadun, madani, madaninya berperadaban, berbudaya, berakhlak, tidak pandang bulu. Yang benar pasti dilindungi hukum, yang salah pasti dikenai hukum. Agamanya apa saja, sukunya dari mana saja, namanya kota Madinah. Kanjeng Nabi tidak mendirikan negara Islam. Sekali lagi, Rasulullah tidak memproklamirkan berdirinya negara Islam, tidak. Dan tidak negara Arab, tidak. Negara Madinah yang di dalamnya ada Islam, ada Yahudi. Bukan negara Arab, karena di situ ada yang bukan Arab, yaitu orang Yahudi, Bani Israel. Jadi Kanjeng Nabi 15 abad yang lalu telah membangun konstitusi yang modern. Konstitusi yang modern, bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan suku. Begitu pula Nahdlatul Ulama tahun 36, 9 tahun sebelum merdeka, punya gagasan, punya ide, Indonesia menjadi negara, bukan negara agama, bukan negara suku, namanya negara Indonesia. Paham betul? Paham betul? Jadi kiai-kiai itu ngerti
Kanjeng Nabi bukan tidak memiliki negara Islam, tidak memiliki negara Arab. Maka kiai Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Buddha. Indonesia bukan negara Jawa, bukan negara Madura, bukan negara Batak, Dayak, Ambon, Bugis, Melayu, bukan negara suku. Indonesia. Lajeng Kiai Wahid Hashim bapaknya Gus Dur dimasukkan ke dalam anggota inti BPUPKI, Badan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Agus Salim, Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laimena Marimis. Jadi NU itu ikut menjadi panitia berdirinya negara Indonesia ini. Paham betul? NU bukan mitra pemerintah, tapi NU adalah owner, pemilik negara ini, pemegang saham negara ini. Bukan sekedar mitra pemerintah. NU pemilik saham. Kalau NU tidak diperankan, kerugian besar akibatnya seperti Orde Baru. Karena Orde Baru tidak menggunakan NU, tidak merangkul atau mengajak NU, krisis yang luar biasa. Karena ada bagian komponen bangsa yang besar yang tidak diajak ngomong. Terjadi krisis yang luar biasa. Krisis agama, krisis akhlak, krisis hukum, krisis politik, krisis moneter, krisis ekonomi, krisis pangan. Betul-betul. Ayo, sekali lagi NU nggak diajak, krisis meneh mau bakal. Dan alhamdulillah saya sudah membangun, ya bukan saya, kami rame-rame bersama-sama sudah membangun 8 universitas Nahdlatul Ulama di Cirebon, di Halmahera Maluku, Jepara tadinya Stainu menjadi UNU, Kesugihan Cilacap tadinya Stainu menjadi UNU, Sidoarjo, Kediri, dan Tuban. 8 perguruan tinggi alhamdulillah selama saya 3 tahun sudah berdiri. Beasiswa silahkan, ada yang mau ke Australia asal bahasa Inggrisnya bagus silahkan, ada mau ke Aljazair asal bahasa Arabnya sudah pandai monggo, apa mau ke Taiwan, apa India, semua menawarkan beasiswa kepada saya. Silakan santri Sulaiman atau Trenggalek, semuanya Trenggalek. Kalau ada yang ingin ke Australia monggo, saya tunggu. Ingin ke Aljazair, ingin ke Sudan, itu yang Arab, atau Taiwan syaratnya iso bahasa Cina, atau ke India bahasa Inggris India itu 10. Kemarin saya mengirim Australia 70, ngirim ke Maroko 45, ke Amerika 5. Alhamdulillah sudah pada belajar ke sana. Nanti pulangnya kita tunggu akan menjadi calon-calon pemimpin NU yang berkualitas, ilmunya bagus, penuh, akhlaknya karimah. Itulah akhlak ahli sunnah wal jamaah. Hadirin yang saya hormati, kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia yang telah dibangun oleh antara lain andil besar para ulama Nahdlatul Ulama harus kita jaga, harus kita pertahankan. Man laisalahu ard laisalahu tarikh, wa man laisalahu tarikh laisalahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, maka tidak punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah akan dilupakan oleh generasi yang akan datang. Lupa, oh nggak punya sejarah. Kenapa Kanjeng Nabi pindah ke kota Yathrib? Ingin membangun tanah air, ingin memiliki tanah air. Kenapa Quran masih menceritakan Fir'aun walaupun cerita negatif? Karena Fir'aun punya tanah air. Kenapa kita masih mengingat sejarah Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, Singosari, Doho? Karena itu adalah raja-raja yang punya tanah air. Paham betul? Kenapa Yahudi mati-matian ingin kembali ke Palestina? Karena ingin kembali ke tanah airnya, leluhurnya. Kenapa suku Kurdi dilupakan? Ayo, suku Kurdi sekarang kita udah lupa. Padahal suku Kurdi itu ada ulama besar namanya Sulaiman Al-Kurdi yang ngarang kitab Tahrir. Wonten malih ulama besar Ahmad Baha Naqsyabansyah, yaitu pendiri tarekat Naqsyaban. Dia orang Kurdi. Hampir hilang sejarahnya. Kenapa? Karena suku Kurdi tidak punya tanah air. Suku Kurdi itu kebanyakan ikut masuk negara Turki, kebanyakan lagi masuk negara Irak, sedikit
ikut negara Syria, sedikit lagi ikut negara Iran. Jadi tidak punya negara sendiri, tidak punya tanah air sendiri, dilupakan oleh sejarah. Panjenengan kalau kepengen terus sejarahnya dibaca oleh cucu kita, keturunan-keturunan kita, maka tanah air Indonesia harus kita pertahankan. Malah menurut saya, menurut kulo, tanah air dulu baru agama. Tanah air dulu dikuatkan, dipertahankan, baru bicara agama. Apa artinya bicara agama kalau negara morat-marit, kalau tanah air kita pecah, perang saudara misalkan, contoh Afghanistan, 100% penduduknya Islam, tapi morat-marit. Kapan berjuang Islam? Tidak mungkin berjuang Islam, wong perang saudara terus morat-marit. Negara Somali, Afrika Timur, bubar, negara bubar, negara Somali itu 100% beragama Islam, bubar negaranya, maka tidak bisa berbuat apa-apa untuk Islam. Paling-paling bisa nyandra kapal yang lewat, paling-paling yang dari Somali itu. Oleh karena itu Indonesia kita ini pertahankan dulu tanah air yang utuh, jangan sampai pecah. Baru kalau tanah air kita kuat, bangun madrasah, bangun pesantren, bangun majelis taklim, bangun yayasan pendidikan Islam, bangun perjuangan-perjuangan Islam, kan gitu. Jadi bicara Islam dulu apa tanah air dulu? Tanah air dulu, negara kita dulu kita pertahankan, baru kita bicara Islam. Ada sementara saudara-saudara kita organisasi Islam lain bicaranya Islam terus, gak pernah bicara tanah air. Itu mau berjuang Islam di atas laut apa di atas angin? Kalau kita berjuang di mana? Di atas tanah. Paham betul? Kita berjuangnya di mana? Di atas tanah. Bangun masjid di mana? Di atas. Bangun madrasah, pesantren, lembaga pendidikan, yayasan, di mana? Di atas tanah. Maka tanah harus diselamatkan. Jangan sampai tercabik-cabik, jangan sampai perang saudara, jangan sampai keutuhan NKRI terganggu, terusik. Maka kalau tanah air kita NKRI kuat, mari kita berjuang Islam di atas tanah air, di atas negara yang kuat itu. Itu nanti Islamnya akan baik dan akan kuat juga.